Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang khalifah selanjutnya, yakni Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian apa sih Khulafaur Rasyidin itu, tentang siapa sih khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana proses pemilihannya dan juga substansi dan strategi dakwahnya. Minggu kemarin Ibu sudah membahas itu. Nah, jikalau kemarin ketika Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, awal mulanya itu karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat apapun terkait siapa pengganti beliau. Ngomong-ngomong nih, mohon maaf apabila selama Ibu menjelaskan banyak suara kayak kendaraan kayak gitu ya nak, soalnya rumah Ibu kebetulan pinggir jalan raya, jadi ya harap dimaklumi. Oke, kita lanjut. Nah, berbeda nih dengan ketika Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit, beliau itu sudah merasakan bahwa ajalnya itu sudah dekat. Akhirnya kemudian dia meninggalkan wasiat, berkata kepada Umar bin Khattab bahwa khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Maka dari itu, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, secara otomatis khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Jadi, jika ditanya bagaimana proses pemilihan Umar bin Khattab, jawabannya adalah dipilih karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Kemudian, substansi dan strategi dakwah dari Umar bin Khattab itu terbagi jadi dua bidang. Yang pertama itu ada bidang pemerintahan. Nah, pada zamannya Umar bin Khattab, Umar itu membentuk jawatan pos. Jawatan pos itu kalau semisal sekarang itu namanya Pos Indonesia. Jadi tempat untuk mengirim surat, mengirim berita, mengirim kabar dari pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu di kota Madinah. Nah, mengirimkan surat, menyampaikan berita dari pusat pemerintahan atau di Madinah tadi ke daerah-daerah yang lain ataupun sebaliknya. Jadi fungsinya jawatan pos adalah untuk menyampaikan berita. Kemudian yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Adalah tempat untuk menyimpan kekayaan negara. Kemudian juga mendirikan Diwan Al-Kharaj. Diwan Al-Kharaj ini yaitu tempat di mana untuk mengurusi pajak tanah. Kemudian yang keempat, mendirikan Diwan Al-Jun. Diwan Al-Jun ini adalah suatu dewan yang mengurusi keuangan untuk militer. Ada tempat untuk menyimpan kekayaan negara sendiri, ada juga dewan yang mengurusi keuangan untuk militer. Kemudian strategi yang kelima dalam bidang pemerintahan itu adalah perbaikan jalan umum, terutama jalan-jalan yang ramai dilalui untuk para pedagang dan juga masyarakat umum. Selanjutnya, membentuk lembaga yang mengurusi untuk memberi santunan kepada anak yatim dan memperbaiki Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, Masjidil Haram yang berada di kota Mekah, dan juga Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina. Kemudian dalam bidang ekonomi, nah ini terkenal sekali nak, Futuhat Islamiyah. Ini sering kali muncul dalam soal-soal atau dalam ujian-ujian. Futuhat Islamiyah, apa sih Futuhat Islamiyah itu? Futuhat Islamiyah itu adalah perluasan wilayah secara besar-besaran. Kenapa sangat terkenal pada zaman itu? Karena secara berturut-turut wilayah dakwah Islam itu meluas ke 3 daerah, yaitu Suriah, Persia, dan Mesir. Kemudian Umar bin Khattab itu membagi wilayah Islam menjadi wilayah provinsi. Ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Dan juga mengangkat gubernur. Kenapa Umar bin Khattab itu
membagi wilayah menjadi provinsi agar nantinya ada kepemimpinan gubernur yang mana nanti akan ada di setiap provinsi, dan gubernurlah yang bertanggung jawab kepada khalifah. Ibaratnya Khulafaur Rasyidin itu kalau di Indonesia itu sekarang tuh kayak presiden gitu loh. Nah, jadi kan presiden memberikan kekuasaan, misalnya contohnya pendataan dan bantuan sosial. Maka presiden itu nanti akan menyuruh gubernur nanti minta tolong ke bupati. Jadi kayak gitu nggih, biar lebih terkoordinasi, biar lebih terstruktur lagi, biar lebih gampang untuk komunikasi pemerintahannya kayak gitu. Kemudian ada juga pembentukan dewan militer yang mana mengurusi keamanan negara. Kemudian dibentuknya juga badan permusyawaratan para sahabat yang memberikan kesaksian dan pendapat terhadap permasalahan yang timbul demi kemajuan pemerintahan. Ini ada sedikit typo ya. Kemudian adanya Dewan Hakim. Nah, Dewan Hakim ini bertugas untuk memutuskan perkara baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Kalau sekarang itu kayak pengadilan ya. Nah, ini nih substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab yang paling keren itu adalah menetapkan kalender Hijriah dihitung mulai dari Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi zaman dulu orang-orang itu memang sudah menetapkan tanggal, menetapkan hari, tapi untuk tahunnya itu masih belum. Kayak misalnya nih, kelahiran Nabi Muhammad waktu dulu itu dikenal dengan tahun gajah. Akhirnya makanya pada zaman Umar bin Khattab ini ditetapkannya kalender Hijriah. Kenapa dinamakan kalender Hijriah? Karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Jadi seperti itu. Kalender Hijriah itu sampai sekarang masih kita tetap pakai. Ada 12 bulan dalam kalender Hijriah, apa saja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ibu harap kalian jangan hanya menghafal kalender Masehi, tapi juga harus tahu apa saja bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Siapa sih Abu Lu'lu'ah itu? Abu Lu'lu'ah itu adalah budak dari seorang Al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu'ah ini punya dendam dan sakit hati karena yang perluasan wilayah tadi, yang Futuhat Islamiyah tadi, bahwa itu kan perluasan wilayah secara besar-besaran ke Persia. Nah, Abu Lu'lu'ah ini sakit hati karena Persia jatuh ke tangan umat Islam dan akhirnya membunuh Umar bin Khattab yang pada saat itu melaksanakan sholat subuh bersama para kaum muslimin di kota Mekah. Abu Lu'lu'ah menikam Umar bin Khattab dengan belati beracun hingga berlumuran darah. Akhirnya Umar bin Khattab wafat, jadinya beliau memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Selanjutnya Utsman bin Affan. Kalau kemarin Abu Bakar dipilih menjadi khalifah melalui musyawarah, kalau Umar bin Khattab dipilih karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, berbeda lagi dengan Utsman bin Affan. Jadi sebelum Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ya tadi, Umar bin Khattab itu sudah firasat. Akhirnya beliau itu mewasiatkan agar dibentuknya majelis syuro yang terdiri dari 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf yang mana sebagai ketua, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ke-6 orang ini nantinya akan memutuskan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, ke-6 orang ini
bermusyawarah, berunding terkait siapa sih khalifah selanjutnya. 6 orang ini dibentuk dalam kepanitiaan kecil. Kalau di soal-soal itu nanti bisa munculnya tim formatur, bisa munculnya tim kepanitiaan, bisa munculnya nanti namanya majelis syuro. Intinya khalifah yang dipilih melalui tim ini nanti adalah Utsman bin Affan. Ke-6 orang ini bermusyawarah, kemudian melakukan voting, dan suara terbanyak itu jatuh kepada Utsman bin Affan secara otomatis. Yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Seperti itu. Kemudian substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan yang pertama itu menyempurnakan mushaf Al-Quran dan menyamakan bacaan atau dikenal dengan nama mushaf Utsmani. Jadi kalau kita throwback kembali kepada masa Abu Bakar, beliaulah yang menyusun mushaf Al-Quran. Waktu itu mushaf Al-Qurannya itu disimpan di rumah Hafsah binti Umar, menyimpan mushaf di situ. Nah, kebutuhan Al-Quran semakin lama itu semakin dirasakan karena wilayah dakwah Islam itu terus berkembang dan meluas. Kalau di Indonesia sendiri nih, bahasa Jawa di Jombang sama di Mojokerto, di Nganjuk aja bahasanya udah berbeda. Sama di sana itu juga begitu, bahasa Arabnya, dialeknya itu berbeda. Akhirnya muncul bermacam-macam bacaan Al-Quran, dialek yang berbeda antara suatu wilayah ke wilayah yang lain. Makanya akhirnya pada zamannya Utsman bin Affan ini membentuk tim untuk menyusun kembali Al-Quran dalam bentuk buku dengan yang sempurna dan juga dengan semua dialek yang sama, agar menyeragamkan atau agar menyamakan bacaan dalam Al-Quran di tiap daerah. Nah, kemudian salinan kumpulan Al-Quran itu disebut dengan mushaf. Mushaf yang disimpan di Madinah itu disebut dengan mushaf Al-Imamah, sedangkan yang lainnya disebut mushaf Utsmani. Kenapa disebut mushaf Utsmani? Karena mushaf ini itu ditulis dan dibukukan pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan. Kemudian ada renovasi Masjid Nabawi. Ini untuk memperindah bentuk dan juga corak dari Masjid Nabawi. Kemudian pembentukan angkatan laut. Tujuannya untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Kemudian ada juga perluasan dakwah Islam, yakni melalui jalur darat dan juga jalur laut. Ancaman terbesarnya itu datang dari Bizantium. Akhirnya makanya Utsman bin Affan itu membentuk angkatan laut yang kuat, kemudian memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membentuk angkatan laut. Nah, inilah angkatan laut pertama dalam Islam yang dibentuk pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena adanya pembentukan angkatan laut masih nyambung, semakin luasnya juga dakwah Islam. Seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan ini menimbulkan keresahan dan juga ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahannya. Akhirnya di berbagai daerah itu muncul adanya pemberontakan karena banyak daerah yang tidak mau menerima pemimpin Utsman bin Affan karena merasa yang diuntungkan tuh hanya keluarga dari khalifah saja. Akhirnya pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Nah, fitnah itu sengaja tuh disebarkan sama kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut berhasil menghasut beberapa pihak untuk memberontak dan menganut mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Para pemberontak itu akhirnya mengepung rumah Utsman bin Affan hingga 40 hari lamanya. Di dalam rumah itu hanya ada Utsman bin Affan beserta keluarganya. Para sahabat itu sudah menawarkan bantuan kepada khalifah untuk memerangi para pemberontak. Tapi baiknya Khalifah Utsman itu tidak mau karena tidak ingin adanya
pertumpahan darah antara kaum muslimin. Akhirnya hingga suatu ketika pada saat Utsman bin Affan sedang tadarus Al-Quran, sedang baca Al-Quran, para pemberontak itu berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan akhirnya wafat karena dibunuh oleh pemberontak, dan beliau menjabat selama 12 tahun lamanya. Kemudian setelah kepemimpinan dari Utsman bin Affan, khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin itu meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebaliknya, pihak Ali bin Abi Thalib itu berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu karena kasus pembunuhan dari Utsman bin Affan tadi ya. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah meskipun ada beberapa kalangan yang tidak bersedia mengikutinya. Jadi kalau Abu Bakar dipilih karena musyawarah, kalau Umar bin Khattab dipilih karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, kalau Utsman bin Affan dipilih karena melalui tim formatur atau majelis syuro atau kepanitiaan, maka Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah karena ditunjuk langsung oleh kaum muslimin. Kemudian substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau itu mengganti pejabat yang kurang cakap atau yang kurang kompeten. Nah, Khalifah Ali ini pengennya itu pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada zamannya Utsman, yang banyak yang dari menjabat sebagai pejabat adalah keluarganya dari Khalifah Utsman, akhirnya Ali bin Abi Thalib itu mengganti pejabat-pejabat semua itu. Karena kebanyakan para pejabat-pejabat zamannya Utsman bin Affan atau yang masih keluarga dari Khalifah Utsman bin Affan itu kinerjanya kurang bagus. Nah, makanya itu awal mula nanti dari banyak nih kalangan dari Utsman bin Affan, keluarganya Utsman bin Affan yang gak suka sama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali juga melakukan penyitaan harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar atau korup. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal tadi ya, yang pada zamannya Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal itu sampai zamannya Ali itu masih dipakai untuk menyimpan kekayaan negara. Nah, harta-harta itu tadi itu disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, pada zamannya Khalifah Ali, penulisan huruf hijaiyah itu belum dilengkapi dengan tanda baca kayak fathah, kasrah, dhammah, tasydid, itu belum ada. Nah, karena belum adanya harokat itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis-hadis di daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan tersebut, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Nah, dengan adanya ilmu nahwu ini diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab untuk mempelajari sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Substansi dan strategi dakwah yang terakhir adalah memajukan bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan perhatian khusus pada pembangunan kota Kufah. Pada awalnya kota Kufah itu cuma dijadikan semacam pertahanan oleh Muawiyah, akan tetapi kemudian kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib itu muncul perselisihan, yang mana perselisihan itu nanti berkembang menjadi peperangan. Nah, yang pertama itu terjadinya perang Jamal. Kenapa disebut dengan perang Jamal? Jamal kan artinya unta ya. Pada saat itu Siti Aisyah
berperang, memimpin perang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib itu dengan menggunakan unta. Makanya disebut dengan perang unta atau perang Jamal. Nah, perang Jamal ini dimenangkan oleh Ali bin Abu Thalib. Tidak hanya sampai di situ, nak. Kemudian ada lagi perang yang namanya perang Siffin. Kenapa disebut dengan perang Siffin? Karena peristiwa perangnya itu terjadi di Siffin, makanya disebut dengan perang Siffin. Nah, pada zaman perang Siffin ini sebenarnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mau menang, tapi dipropaganda oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau perang Jamal tadi itu perang antara Ali bin Abi Thalib dan juga Aisyah. Kalau perang Siffin ini antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Nah, pada saat perang Siffin ini Khalifah Ali itu tertipu sama muslihatnya pihak Muawiyah. Pihak Muawiyah itu meminta perdamaian, meminta perjanjian di Daumatul Jandal, yang disebut nanti namanya itu tahkim atau arbitrase. Muncullah tahkim atau arbitrase. Akan tetapi ternyata tahkim itu tidak menyelesaikan masalah, malah menyebabkan timbulnya golongan ketiga. Jadi ada 3 golongan nantinya. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana membela Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua adalah golongan dari Ali bin Abi Thalib, para pengikut Ali bin Abi Thalib, atau nanti dikenal dengan aliran Syiah. Yang ketiga, munculnya golongan Khawarij. Khawarij ini adalah orang yang keluar dari Ali bin Abi Thalib, jadi tidak memilih Muawiyah dan juga tidak memihak kepada Ali bin Abi Thalib. Munculnya kelompok Khawarij ini menyebabkan tentaranya Ali bin Abi Thalib semakin melemah, sedangkan posisi Muawiyah itu semakin kuat. Makanya akhirnya perang Siffin ini dimenangkan oleh Muawiyah dengan cara yang licik tadi, yaitu propaganda dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib itu wafat karena dibunuh oleh salah satu kelompok Khawarij tadi. Siapa kelompok Khawarij tadi? Yaitu orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang bernama Ibnu Muljam. Nah, Ibnu Muljam ini yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah selama 5 tahun lamanya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk menyalin catatan yang ada di PowerPoint ini ke dalam buku tulis. Nanti buku tulisnya dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.